وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Izin mulai hari ini akan direkam dan akan disiarkan di YouTube-nya Sahabat Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk seluruh pengurus maupun jamaah Majelis Ta'lim Nurul Iman, ya. Jadi setiap kali nanti ada yang nonton di kemudian hari saat kita sudah tidak ada, semuanya kebagian pahala insyaallah, ya. Jadi kita buat berusia lebih panjang manfaatnya dengan cara seperti ini. Nanti insyaallah setiap pekannya pas jadwal saya kita rekam insyaallah. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita di setiap saatnya. Ini suaranya agak beda dengan biasanya. Kurang mantul ya. Atau beda mic atau beda ininya kayaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah dalam setiap awal surah Al-Fatihah yang kita baca minimal sehari 17 kali, maka kita akan memahami bahwa di rangkaian alhamdulillah itu Allah memberikan banyak kenikmatan. Kenikmatan yang salah satunya kita masih rasakan dan kita berharap mudah-mudahan sampai dengan akhir hayat kita adalah kenikmatan menjadi seorang beriman. Karena iman ini kalau tidak dijaga bisa turun, bahkan bisa hilang. Maka menjaga iman agar senantiasa terus naik pada saat nanti kita wafat pun kondisi sedang baik-baiknya iman itu sangat diperlukan. Salah satu cara kita menjaga iman adalah berkumpul dengan orang-orang solih, berkumpul dalam ta'lim, mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa sisa waktu kita di dunia itu tidak lebih lama dari waktu yang sudah kita lalui saat ini. Kalau ibu sudah usia 50 tahun, sisa waktu hidupnya itu nggak akan mungkin lebih dari 50 tahun. Ya kan? Nah, mungkin apakah ada yang usianya 100 tahun? Jarang lah. Ya. Paling biasa di 80 tahun kalau misalnya sampai utuah, ya. Tapi rata-rata usianya umat Rasulullah itu di 60 sampai 70 tahun. Kalau hari ini sudah 60 tahun ya berarti kalau maksimalnya 70 tahun ya sisanya sedikit lagi. Jadi mengingatkan semuanya, sisa usia kita, sisa waktu kita di dunia itu nggak lebih lama dari waktu yang sudah kita jalani. Kalau kita paham ini, maka konsekuensi yang harus kita hadapi adalah menyiapkan kematian kita sebaik mungkin. Karena perjalanan setelah kematian itu sangat panjang, sangat berat. Dan hari ini kita masuk ke pekan keempat, bagaimana pembahasan kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi membahas mengenai kematian. Ini ingin mengingatkan kepada kita juga kepada saya bahwa kesempatan yang Allah berikan pada hari ini, pada esok pagi misalnya Allah berikan itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kita boleh sesekali misalnya menikmati kehidupan dunia, tapi kalau kita bayangkan kenikmatan surga itu seharusnya bisa lebih mempesona. Bisa melupakan sekedar kenikmatan dunia. Karena kenikmatan surga yang Allah berikan dari mulai saat di alam barzah misalnya itu kenikmatannya luar biasa. Dan tidak ada satupun kenikmatan yang dialami oleh orang yang mendapatkan surga itu tidak dilakukan dengan ikhtiar atau kerja keras. Ya, kadangkala capek, kadangkala harus mengeluarkan uang untuk melakukan ibadah, harus mengeluarkan waktu, tenaga, dan seterusnya. Tapi itu bagian dari kenikmatan, karena ujian kita di dunia ini nggak akan selesai sampai kita kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini dari pekan lalu kayaknya di Bukit Sofa ya. Pekan lalu Bukit Sofa pengajian RW, hari ini Bukit Sofa, nanti malam Bukit Sofa lagi gitu ya. Ya saya lagi naik daunnya, lagi banyak penggemarnya di Bukit Sofa.
Baik, kalau kulihal kita sampai pada pembahasan yang terakhir, kita membahas mengenai orang-orang beriman itu meninggal dengan keringat di keningnya. Jadi ciri, salah satu bahasan atau salah satu ciri yang disampaikan di kitab ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi bersabda, seorang mukmin akan meninggal dengan keringat di keningnya. Nah, ini salah satu tanda bahwa orang beriman itu ada keringat nanti pada saat meninggalnya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ini hadis hasan. Salman Al-Farisi juga pernah berkata, mendengarkan Rasulullah, perhatikan 3 hal pada orang yang akan meninggal. Jika keningnya berkeringat atau basah, sepasang matanya berlinang, jadi kayak orang menangis gitu ya, orang nangis ya. Sepasang matanya berlinang dan hidungnya mengembang, kayak apa ya, orang bernafas gitu ya. Maka itu adalah rahmat Allah yang turun kepadanya. Ini salah satu ciri. Jadi kalau kita menjumpai ada orang yang sedang sakaratul maut, kondisinya keningnya berkeringat, matanya seperti mau nangis gitu ya, keluar air mata, kemudian hidungnya kayak mengembang, kayak nafas cepat gitu ya. Maka ini adalah tanda rahmat Allah yang turun kepadanya. Kalau sudah dapat rahmat itu kan dipastikan husnul khotimah. Nah, ini yang kayak gini kan kita nggak bisa latihan ya. Mau latihan setiap mau tidur keningnya basah, matanya berlinang, hidungnya kembang kempis gitu ya. Nanti kalau meninggal kayak gini nggak bisa. Ya. Latihannya adalah amal soleh otomatis. Tapi ini tanda ya, tanda kalau kita menjumpai bahwa ini masya Allah husnul khotimah, masya Allah. Kemudian jika dia mendengkur seperti unta muda yang dicetik, ya, kulitnya berwarna padam atau gelap dan sepasang sudut mulutnya berbuih, maka itu adalah azab Allah yang turun kepadanya. Dari sini diriwayatkan oleh Abu Abdullah At-Tirmidzi. Jadi ciri yang lainnya kalau misalnya kulitnya semakin hitam, nampak semakin gelap, kemudian ada suara mendengkur, ya, kemudian sepasang sudut mulutnya berbuih, ya, keluar buih. Ya, ini selain karena sakit ya, otomatis ya. Kalau memang sedang sakit ya ada kemungkinan dia mengeluarkan racun dalam tubuhnya ya. Tapi dengan ciri seperti ini disebutkan bahwa dia sedang dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bisa jadi suul khotimah. Abdullah berkata, pada saat hendak meninggal, sisa-sisa dosa dari seorang mukmin akan segera diseka atau dibersihkan sehingga hal itu mengakibatkan keningnya berkeringat. Jadi perumpamaannya kata Abdullah ini seperti sisa-sisa dosa. Ya. Makanya ada orang yang ketika mau meninggal itu diberikan rasa sakit yang agak lama. Ada yang seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita melihat kasihan sekali sakitnya nggak sembuh-sembuh misalnya, itu bagian dari kafarat ya, penghapusan dosa. Karena setiap kali kita diberikan ujian sakit, kemudian kita bersabar, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa kening yang berkeringat ini adalah tanda bahwa ia sedang merasa malu karena Allah, karena pernah melanggar larangan-larangannya. Jadi ada ulama berpendapat ya, kening yang berkeringat itu karena si mayit itu malu karena pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok yang bagian, kalau kita lihat ciri-ciri tadi misalnya hidungnya mengembang, kemudian matanya keluar air mata atau berlinang, kemudian keningnya berkeringat, kenapa hanya bagian atas saja, Bu? Karena proses mencabut ruh itu ada dari kaki hingga ke atas. Nanti berhenti pada saat atau selesai itu yang paling ringannya pada saat di tenggorokan. Ya, menurut referensi hadis yang saya baca, pada saat ditarik dari kaki sampai nanti ke kerongkongan itu sakitnya luar biasa. Nanti setelah kerongkongan mulai ringan. Makanya yang terakhir bergerak itu bagian muka. Kakinya sudah selesai dulu cabut, baru muka itu terakhir. Makanya ada yang matanya ngebuka sebentar, kemudian nutup. Ada yang bibirnya senyum dulu, kemudian selesai meninggal. Ya. Karena yang dicabut ruhnya itu perjalanannya dari ujung kaki sampai nanti ke atas. Kalau sudah sampai tenggorokan dikatakan di Al-Quran, maka dia sudah tidak bisa bertobat lagi. Ya.
Makanya Fir'aun pada saat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan sempat mau mengucapkan kalimat tauhid ya, atau syahadat. Tapi sudah terlambat karena sudah di kerongkongan ruhnya. Dasarnya dari surah Al-Waqiah. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Al-Waqiah ayat ke-83 sampai 85. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ya. Jadi nanti pada saat sampai ke kerongkongan inilah batas akhir orang itu bisa bertaubat ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwa kening yang berkeringat atau mata yang berlinang atau hidung yang mengembang ini adalah tanda bahwa kematian seorang yang beriman. Kemudian keadaan ruh orang mukmin dan kafir di saat keluar dari jasad. Jadi pada saat ruh ditarik tadi, ya, dipisahkan dari jasad kita, itu masing-masing ada keadaannya. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Abu Nuaim al-A'mas dari Ibrahim dari Al-Qamah dari Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, nyawa atau ruh orang mukmin itu dicabut dengan perlahan-lahan, sedangkan nyawa orang kafir dicabut dengan kasar, seperti mencabut roh keledai. Nah ini, maka satu kenikmatan kita menjadi orang beriman ya, bahwa prosesi pencabutan nyawa meskipun dikatakan itu sangat sakit ya, tetap orang beriman ini dicabut dengan perlahan-lahan. Sungguh seorang mukmin yang pernah melakukan dosa di dunia, ia akan menemui kesulitan ketika akan meninggal sebab kafarat atas dosa-dosanya di dunia. Sedangkan seorang kafir yang melakukan kebaikan akan dipermudah kematiannya sebagai balasan atas kebajikannya tersebut. Maka menjadi orang baik itu keniscayaan sebenarnya, keharusan. Karena implikasinya tidak hanya di dunia ataupun di akhirat, proses meninggal pun akan dipengaruhi oleh kebaikan kita di dunia. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, di dunia itu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Setiap kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kemudian in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan pula untuk kamu. Maka kalau kita pakai dalil ini, sebenarnya menjadi orang baik itu keharusan, Bu. Sudah nggak ada pilihan lagi. Kalau ini ada pilihan baik, orang baik, kita menjadi orang baik aja. Bahkan di sini, di saat sakaratul maut pun, orang-orang baik ini pun nanti akan memberikan kemudahan kepada kita. Kebiasaan baik kita akan memberikan kemudahan saat kita sakaratul maut. Jadi panjang sebenarnya kalau kita ingat kembali, kalau ada mana yang lebih baik ketika kita melakukan tindakan, ya kalau bisa melakukan yang baik saja pilihnya, maka sebenarnya itu menunjang pada saat kita sakaratul maut nanti. Kita semua kan calon mayit ya Bu ya, calon mayit semuanya, CM, camat, calon mayat. Kemudian kematian itu didahului dengan sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Qaf ayat ke-19, juz 26. Waja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kita nggak ada yang ingin meninggal cepat ya, ada. Meskipun kita ingin masuk surga, tapi kalau ditanya siapakah yang ingin segera masuk surga, kita mungkin mikir juga. Karena pinginnya iya, tapi realitanya kita masih jauh dari standar surga. Ayat ke-19. Ya, waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah bahwa di depan Rasulullah ada sebuah bejana dari kulit yang berisikan air. Jadi ada bejana tempat ya, kemudian di situ ada air di dalamnya.
Beliau memasukkan tangannya ke dalam air dan mengusapkan ke wajahnya. Jadi masukin ke tangannya ke bejana air tadi, kemudian mengusapkan wajahnya seraya berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu dahulu dengan sakaratul maut. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya seraya berkata, kepada Tuhan yang maha pemurah lagi maha tinggi, sampai beliau wafat dan tangannya pun jatuh terkulai. Tidakkah aku berharap seorang mengalami kematian dengan mudah setelah aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah. Jadi Rasul merasakan kematian yang beliau alami, yang dianggapnya sangat mudah, itu pun masih sakit. Artinya ya kita pun akan mengalami rasa sakit pada saat sakaratul maut. Jadi bayang sakitnya. Maka yang mengatakan sebagai kiamat kecil kematian itu, ya, karena saking sakitnya. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Aisyah berkata, Rasulullah wafat dan beliau berada di antara tulang selangkangku dan ujung daguku. Tidakkah aku membenci selamanya terhadap beratnya kematian seorang setelah Nabi. Jadi memang berat kematian itu. Ini ada kisah lagi mengenai Bani Israel. Sesungguhnya pada mereka terdapat cerita yang aneh-aneh dan menakjubkan. Kemudian beliau mulai bercerita kepada kami bahwa beberapa orang dari Bani Israel pergi menuju ke sebuah kuburan. Mereka lalu berkata, seandainya kita sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah, niscaya akan muncul kepada kita salah seorang penghuni kubur ini yang kemudian menceritakan kepada kita tentang kematian. Jadi ini ada kisah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah dalam musnadnya. Rasulullah bersabda, ada kisah orang-orang yang kemudian sholat di dekat kuburan, ya. Kemudian mereka berdoa, ada salah seorang mayit yang kemudian muncul, atau penghuni kubur yang muncul untuk menceritakan mengenai kematian. Setelah sholat 2 rakaat, mendadak muncul di hadapan mereka seorang laki-laki yang berpakaian putih, berkulit hitam legam, dan di antara kedua matanya terdapat bekas sujud. Laki-laki itu berkata, apa yang kalian inginkan dariku? Jadi ini penghuni kubur yang kemudian muncul. Aku sudah meninggal sejak 100 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang aku masih merasakan panasnya kematian. Jadi sakitnya itu kalau diceritakan di sini berarti sangat berat, ya. Karena itu tolong kalian doakan kepada Allah agar dia berkenan mengembalikan aku semua. Jadi rasa sakitnya ceritakan di hadis ini, sampai 100 tahun sudah wafat pun dia masih merasakan sakitnya kematian. Makanya dia mengatakan orang yang sudah sakit lama kemudian wafat itu sudah selesai sakitnya. Karena ya memang secara fisik sudah selesai, tapi pada saat proses sakaratul maut itu ada rasa sakit yang luar biasa. Tapi kita tidak pernah mengetahuinya, karena nggak ada dokter jenazah, nggak ada gitu. Artinya kalau sudah meninggal sudah, antara jasad dengan ruhnya sudah terpisah. Hadis lain mengatakan sesungguhnya seorang hamba pasti akan mengalami bencana maut dan sakaratul maut. Persendiannya akan mengucapkan salam kepada sebagian yang lain sambil berkata, keselamatan atasmu, kamu telah meninggalkanku dan aku pun akan meninggalkanmu hingga tiba hari kiamat. Jadi berpisah antara jasad dan jasad kita akan dikubur dan roh kita akan melanjutkan perjalanan menuju alam barzakh. Ini ya. Jadi yang ada di dalam tanah itu ya hanya fisiknya saja. Jadi kalau kita ke kuburan kadang takut nanti yang di bawah tanah akan bangkit gitu. Enggak, itu fisiknya sudah selesai. Bahkan kalau sudah bertahun-tahun bisa jadi hancur, ya, karena dia kembali ke tanah. Disebutkan oleh Al-Muhasabi dalam kitabnya Ar-Ri'ayah, sesungguhnya Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim. Ini kisah kematiannya Nabi Ibrahim. Wahai kekasihku, ya, Nabi Ibrahim kan dikenal sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau merasakan kematian? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, seperti sebatang besi yang sangat panas, lalu ditempelkan pada kapas yang basah, kemudian ditarik hingga kapas tersebut kering seketika. Jadi kalau kita bayangkan besi yang panas itu tempel kepada kapas, ya kapasnya langsung kering. Berarti saking panasnya itu besi. Allah berfirman, tetapi kami meringankan engkau wahai Ibrahim. Jadi seringan-ringannya sakaratul maut yang dialami Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim menceritakan seperti besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan